Halo netizen, pada video sebelumnya, kamu sudah tahu partai politik mana saja yang sudah mendaftar ke KPU berdasarkan daftar sipol yang ada di website Info Pemilu KPU. Nah, dari 40 parpol yang terdaftar ini, seperti yang kita tahu ada 24 partai yang lolos tahap verifikasi. Namun ada 16 partai yang ternyata berkasnya dikembalikan oleh KPU. Kamu penasaran? Simak ulasan lengkapnya bersama Hello9. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasi Hello9 kamu, karena akan ada banyak video informatif lainnya. Kamu masih ingat bukan, dengan 24 parpol yang lolos verifikasi data KPU untuk pemilu 2024? Nah, dari 24 parpol ini, ternyata ada 20 parpol lama dan 4 parpol baru yang mungkin dengan nama baru namun wajah lama. Mulai dulu dari 20 parpol lama, berikut ini adalah daftarnya. Di DPD Partai Golkar DIY, nama saya Ikhwan Setiawan. Saat ini di kepengurusan DPD Golkar DIY, saya sebagai Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan DPD Partai Golkar DIY dan juga sebagai Wakil Kepala Bapilu Daerah Istimewa Yogyakarta. Visi Partai Golkar jelas. Bagaimana kemudian kita bisa bersama-sama dan kita memakmurkan masyarakat Indonesia sehingga kemudian apa yang kemudian didamakan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera itu benar-benar bisa terwujud. Kita punya 3 target untuk pemilu 2024. Yang pertama, untuk pemilihan presiden kita mempunyai calon presiden yang sudah diputuskan dalam Munas, yaitu Bapak Erlangga Hartarto. Yang kedua, tentu kemudian sukses pileg pemilihan legislatif. Target kita adalah 20% di semua jenjang yang ada. Kemudian yang ketiga, yaitu kontestasi pilkada, yang kemudian akan dilaksanakan juga di 2024. Untuk pilkada kita punya target 60% untuk memenangkan pilkada di seluruh Indonesia. Itu target yang menjadi tujuan Partai Golkar di pemilu 2024. Kemarin kita tahapan pendaftaran di KPU sudah dilaksanakan dan alhamdulillah berjalan dengan lancar bersama dengan teman-teman KIB. Ini kita masuk di tahapan verifikasi sipol saat ini. Dan di saat ini, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, tinggal kemudian nanti setelah ditetapkan oleh KPU Pusat, kemudian kita masuk di tahapan berikutnya. Untuk kemudian verifikasi administrasi dan juga nanti verifikasi faktual bagi partai yang tidak lolos di Parlemen Senayan saat ini. Organisasi perempuan yang ada di Partai Golkar itu cukup banyak. Ya, sehingga kemudian kita bisa memberikan atau bisa kemudian memunculkan kader-kader perempuan baik itu yang masih milenial ataupun yang sudah senior. Perlu saya sampaikan bahwa organisasi perempuan di Golkar salah satunya semisal ini sebagai koordinatornya adalah ada yang disebut dengan KPPG. KPPG itu terus kemudian di berikutnya di yang lain di masing-masing ormas itu juga kita punya kemudian organisasi perempuan. Terus kemudian yang berikutnya di lembaga keagamaan kami, itu juga kita punya spesifikasi di perempuan. Semisal ada pengajian Al-Hidayah, itu khusus perempuan. Terus kemudian himpunan wanita karya, HWK, itu juga kita di perempuan. Terus kemudian masing-masing ormas ada di MKGR, ada di Kosgoro, ada di Soksi, itu semuanya juga ada gerakan atau organisasi khusus masalah perempuan. Sehingga kemudian Partai Golkar DIY khususnya dan juga Partai Golkar secara keseluruhan nasional, kita sangat berkomitmen
bahwa memang perempuan ini menjadi salah satu elemen, salah satu hal yang penting untuk bagaimana mendukung berdirinya dan kekokohan dari partai. Saya Arif Nur Hartanto, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Yogyakarta, yang pada kesempatan sore hari ini saya mewakili DPD PAN Kota Yogyakarta bersama dengan teman-teman Hello 9. Visi PAN secara makro, secara umum, itu terikat dengan tujuan negara kita, dan secara spesifik, PAN ingin menjadi partai yang terdepan di dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil dan makmur di bawah naungan negara yang demokratis, pemerintahan yang bersih dan melayani, dan oleh karenanya kemudian ridho Tuhan Yang Maha Kuasa itu selalu tercurah untuk kehidupan masyarakat Indonesia. Itulah yang kemudian menjadi cita-cita besar Partai Amanat Nasional, negara yang adil, negara yang makmur, masyarakat yang sejahtera, tetapi tetap dalam ridho dan naungan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. PAN kemudian terikat dengan gagasan-gagasan besar para pendiri negara, dan PAN memiliki jiwa untuk terus melayani masyarakat, membela kepentingan-kepentingan masyarakat, sebagaimana platform dari Partai Amanat Nasional. Pendaftaran partai sudah dilakukan, verifikasi administrasi sebagaimana amanah dari keputusan Mahkamah Konstitusi untuk partai yang memperoleh kursi di DPR RI tidak perlu dilakukan verifikasi faktual, maka kami sudah dilakukan verifikasi secara administrasi, dan alhamdulillah DPD PAN Kota Yogyakarta dinyatakan sudah memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilu. Kita nanti akan masuk pada tahap-tahap persiapan untuk menuju pemilu 2024 yang akan datang. Secara struktural, kepengurusan partai sudah memenuhi syarat batas minimal 30% dari kaum perempuan. Tetapi untuk pencalekan nanti 2024 yang akan datang, maka PAN harus mampu menghadirkan calon-calon anggota legislatif minimal 30% dari perempuan, dan PAN punya semangat pula bukan hanya perempuan yang nanti akan kami lakukan afirmasi, tapi juga terhadap politisi-politisi muda kita beri kesempatan yang sama untuk menjadi calon anggota legislatif. Satu, Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora yang diketuai oleh Muhammad Anies Mata. Partai Gelora berdiri pada 28 Oktober 2019 setelah pemilu 2019. Sejumlah kalangan menganggap Partai Gelora adalah pecahan dari PKS. Sebab sejumlah mantan politikus PKS seperti Anies Mata dan Fahri Hamzah bergabung dengan Partai Gelora. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gelora, semangat Indonesia. Perkenalkan, saya Sugeng Setioso. Saya dari kader Partai Gelombang Rakyat Indonesia, dari Kabid Bidang UKM dan Ekonomi DPW Gelora Provinsi DIY. Secara umum, visi misi dari Partai Gelora adalah untuk menjadikan Indonesia sebagai 5 besar dunia, terutama di bidang ekonomi, militer, dan teknologi. Sampai saat ini Partai Gelora sudah daftar melakukan pendaftaran di KPU dan sudah melalui tahap verifikasi administrasi, dan saat ini kita masih proses untuk verifikasi faktual sampai nanti sekitar bulan Oktober nanti akan kita lakukan itu. Untuk
partisipasi perempuan sesuai dengan persyaratan KPU kan minimal 30%, dan alhamdulillah Partai Gelora sudah mencapai minimal 30% itu, dan semua bidang kita sudah terisi. Di bidang ekonomi kita juga ada keterwakilan perempuan. Di bidang perempuan tentu sendiri, karena bidang perempuan tentu akan lebih banyak di bidang orang-orang perempuannya, kader-kader perempuan. 2. Partai Rakyat Adil Makmur atau PRIMA yang diketuai oleh Agus Jabo Priyono. Partai PRIMA resmi berdiri pada tanggal 20 Agustus 2020. Partai dideklarasikan oleh sejumlah eks-pengurus pusat Partai Rakyat Demokratik atau PRD, termasuk mantan Ketua Umum PRD Agus Jabo Priyono, yang menjabat sebagai Ketua Umum PRIMA. Dilansir dari Nasional Kompas, Partai PRIMA diprakarsai oleh PRD bersama sejumlah gerakan sosial, serikat buruh, aktivis atau tokoh Islam, pelaku usaha kecil dan menengah, kaum profesional, aktivis perempuan, dan anak-anak muda. Berbeda dengan partai-partai pada umumnya, PRIMA tidak dilahirkan oleh tokoh besar. 3. Partai Umat yang diketuai oleh Ridho Rahmadi. Partai Umat didirikan pada tanggal 29 April 2021 oleh Amin Rais. Dalam partai barunya yaitu Partai Umat, Amin ingin berjuang melawan kezaliman di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, sahabat semua, hadirin pemirsa yang berbahagia. Kami dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Umat Daerah Istimewa Yogyakarta. Partai Umat ini adalah partai yang baru gitu, betul-betul fresh gitu, yang berdiri pada tanggal 17 Ramadan tepatnya. Dan kami memang partai yang sejak awal dari struktur, dari proses badan hukum dan sebagainya kita lalui dengan proses-proses tahapan. Jadi seperti halnya sebelum tahun ini kita masuk ke pendaftaran partai politik, kami melakukan pendaftaran dulu di Kementerian Hukum dan HAM. Dan alhamdulillah sesuai dengan prasyarat Kemenkumham, 100% provinsi, kemudian 70% kabupaten kota, dan 50% pengurus tingkat kecamatan atau DPC kalau istilah kami, itu alhamdulillah kita sudah bisa penuhi dan lolos di Kementerian Hukum dan HAM. Perlu kami sampaikan, jadi Partai Umat ini adalah partai yang berasaskan Islam. Asas kita adalah Islam rahmatan lil alamin. Jadi kami menempatkan diri bersama dengan komponen-komponen bangsa yang lain untuk menjadi partai politik yang bisa membawa aspirasi umat. Tagline kami jelas, yaitu lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Kami melihat kalau ketidakadilan atau kezaliman dalam skala mikro itu namanya kemungkaran. Jadi kalau istilah amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah levelnya kecil, level komunal, level komunitas. Tapi kalau kezaliman itu adalah levelnya level yang lebih luas. Yang bisa melakukan kezaliman siapa? Yang bisa melakukan kezaliman adalah sekelompok masyarakat yang dia punya kekuasaan. Artinya konteks ini adalah konteks negara. Jadi kami melihat hari ini memang ketidakadilan dan kezaliman itu masih terbuka terang benderang dalam banyak hal. Maka hadirnya Partai Umat adalah kita ingin menegakkan keadilan, melawan kezaliman, tentu dalam nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin. Kita sudah mendaftar resmi di KPU beberapa waktu yang lalu. Kami juga hadir bersama teman-teman DPW yang lain seluruh Indonesia ke Jakarta dengan jajaran DPP. Kita datang ke KPU bersama Ketua Majelis Syuro dan seterusnya. Kita mendaftarkan
Partai Umat. Dan alhamdulillah syarat administrasi Partai Umat sudah dinyatakan lengkap. Dari 40 sekian ya partai politik, hanya 23 atau 24 yang dinyatakan lengkap secara administrasi. Dan Partai Umat alhamdulillah termasuk dari yang 23 tadi. Dan sekarang kita masuk ke tahapan yang kedua, yaitu tahapan untuk verifikasi data-data yang ada. Dan sampai dengan tadi malam, hari ini tanggal 3, itu tadi masih mengecek semua kemungkinan ada kegandaan. Kegandaan misalkan di anggota partai, misalkan anggota Partai Umat tapi juga didaftar oleh partai yang lain, istilahnya ada kegandaan, istilahnya BMS kalau istilahnya KPU belum memenuhi syarat. Dan kami alhamdulillah tadi malam sudah kita tuntaskan, karena tadi malam memang batas akhir semua, dan alhamdulillah kita di DIY sudah kita tuntaskan semua. Ada beberapa memang yang BMS dengan beberapa partai yang lain, dan ya tentu dinamis ya, ada yang kemudian mengakui sebagai kader Partai Umat, tapi ada juga mungkin yang masuk ke partai yang lain, ya saya kira itu dinamis, dan alhamdulillah kita sudah dinyatakan lengkap oleh KPU. Kita punya sayap khusus perempuan namanya Permata Umat, dan ini terus bergerak untuk memobilisasi dan berkonsolidasi dengan komponen-komponen gerakan perempuan yang lain, dan alhamdulillah kita sudah lewat lah. Kalau 30% kita lebih ya, mungkin bisa 40% ya, insya Allah moga-moga Partai Umat sudah masuk di titik yang sangat, ya kita sangat akomodasi untuk perempuan, dan bahkan itu menjadi konsentrasi kami ya, untuk bagaimana keterwakilan perempuan, keterwakilan generasi muda ya, anak-anak muda ini menjadi konsen kami yang ke depan insya Allah moga-moga juga akan bisa masuk di parlemen pun juga ada dari komponen ini, dari perempuan, dari generasi muda. Karena kami ingin betul-betul bukan hanya baru wajah partainya, tapi juga insan-insan yang bergerak, bahkan yang akan masuk di parlemen pun juga punya wajah-wajah baru. Supaya apa? Supaya ada dinamika dinamis. Dan saya kira ini fase juga ya, kalau dalam sebuah proses kaderisasi bangsa kita tahun 98 ini harusnya tahun 2018 itu kan Indonesia punya siklus 20 tahun ya. Nah ini kita sudah masuk ke situ. Jadi ini moga-moga ini juga fase untuk transisi dari generasi senior ke junior yang lebih muda. 4. Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN yang diketuai oleh Gede Pasek Suardika, SHMH. PKN ini resmi berdiri pada 28 Oktober 2021 bertepatan pada peringatan Hari Sumpah Pemuda. Partai ini sebelumnya bernama Partai Karya Perjuangan atau Pakar Pangan. Perubahan menjadi PKN ini ditetapkan di Jakarta dalam Musyawarah Nasional Pakar Pangan. Dilansir dari Nasional Kompas, Ketua Umum PKN 1 Gede Pasek Suardika mengatakan, partai politik itu didirikan oleh sejumlah loyalis mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Itulah beberapa data dari 24 parpol yang lolos tahap verifikasi data KPU untuk pemilu 2024. Lalu, 16 parpol yang dokumennya dikembalikan itu siapa saja ya? Berikut ini adalah 16 parpol yang datanya dikembalikan oleh KPU. Setelah tahu sejauh apa pemilu 2024 sudah berlangsung, kamu penasaran nggak? Dari parpol yang ada ini, mereka menerapkan penokohan atau pengkaderan? Nantikan di video selanjutnya. Nah, gimana netizen? Sekarang kamu sudah tahu siapa saja parpol yang lolos tahap verifikasi dan parpol yang datanya dikembalikan oleh KPU untuk pemilu 2024. Bagaimana tanggapanmu? Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini agar lebih banyak orang tahu tentang informasi menarik ini.
Follow juga semua akun sosial media Hello9. Sampai jumpa di video selanjutnya.